Seandainya mengaji senyaman bermain, pasti anak-anak akan dekat dengan Al-Quran. Hal yang menyenangkan di masa kecil akan terekam sebagai kenangan indah. Tafko menghadirkan sirkel belajar Al-Quran yang menyenangkan dengan pengajar yang ramah anak dan berkolaborasi bersama orang tua dari berbagai wilayah di Indonesia dan internasional. Ibu Pembaharu dan Tafko bersinergi dalam menghadirkan aksi untuk solusi, berkontribusi untuk negeri dalam menebar kebaikan, mensyiarkan Al-Quran, dan membersamai anak menghafal Al-Quran dengan bahagia. Tafko, sebuah inovasi sosial yang lahir dari DNA Ibu Pembaharu, yang setiap jejaknya akan menjadi legasi jariah saat kita sudah tak berada di dunia ini lagi. Salam Tafko, generasi Qurani, penyejuk hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke rumah Pak Tole, ketemu Panda. Selamat sore, ayah dan bunda. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayah dan bunda, sahabat Tafko, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semuanya ya. Alhamdulillah, di batch 14 ini kita ketemu lagi dengan kelas Tafko for Parents. Wow, tentunya insya Allah acara ini ditunggu-tunggu ayah dan bunda dan sahabat Tafko semuanya ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Baik, untuk sore hari ini, kelas Staff for Parents ini mengangkat edisi menyambut liburan sekolah. Karena insya Allah dalam beberapa hari lagi atau bahkan beberapa minggu lagi, Ananda akan melaksanakan liburan sekolah ya, ya Bunda? Iya. Baik, sore hari ini saya akan mengajak salah satu narasumber untuk berbincang dan berdiskusi, ngobrol-ngobrol santai lah gitu ya, tentang menjelajah alam menumbuhkan fitrah keimanan. Sahabat Tafko, sesungguhnya fitrah keimanan telah terinstal dalam diri setiap manusia. Itu tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 172. Namun diperlukan langkah yang tepat untuk menumbuhkan fitrah keimanan tersebut. Nah, agar tumbuh dan mengakar dengan kokoh pada diri anak. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan fitrah keimanan pada diri anak. Salah satunya adalah dengan menjelajah alam. Loh, memangnya bisa? Temukan jawabannya bersama narasumber kita sore hari ini, yaitu Bunda Ninit Alia. Beliau adalah salah satu tim Tafko dan juga wali santri dari Ananda Ayuni. Kemudian beliau juga adalah tim desain dari Tafko ini. Bunda Ninit ini berdomisili di Jakarta. Beliau memiliki dua putra dan satu putri. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, kita akan panggilkan Bunda Ninit untuk berbincang bersama di sini bersama kita. Kita panggilkan. Assalamualaikum Bunda Ninit. Adakah Bunda Ninit di sini? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Mbak, Nah, Bunda, gimana kabarnya, Bun? alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Sehat ya, Masya Allah. Sudah segar bugar sore hari ini kita mau berbincang nih Bun tentang menjelajah alam menumbuhkan fitrah keimanan. Oke, tapi sebelumnya boleh banget Bunda mau menyapa-nyapa sahabat Tafko di rumah boleh juga. Silahkan. Assalamualaikum ayah bunda, sahabat aku semua. Sedikit mungkin apa ya, mungkin bukan berbagi ilmu, kita sharing bersama aja ya. Karena saya juga dalam proses juga mempelajari fitrah keimanan, kita sama-sama bertumbuh. Sedikit nanti mungkin ada insight ya, alhamdulillah sama-sama kita kita jadikan sesuatu yang bermanfaat ya ke depannya untuk Ananda semua. Monggo Mbak Devi, Mbak Devi. Aduh, kayak grogi nih Mbak. Boleh ya? Aku juga grogi. Nah, sahabat Tafko, kalau ada yang belum tahu nih, beliau ini adalah yang selalu berada di belakang layar, yaitu tim desain. Jadi, ada ini di belakang layar ini beliau lah nih yang buatnya gitu. Karena di belakang layar Mbak, ketika di depan layar energinya habis Mbak. Aduh.
Sibuk di depan ini pas ngecas. Oke, Bunda, sore hari ini kita akan ngobrol nih tentang menjelajah alam, menumbuhkan fitrah keimanan. Nah, namun sebelumnya, sepertinya Bunda Ninit ini punya oleh-oleh ya buat sahabat Tafko ya, berupa video. Boleh dong kita tonton sebentar ya, Bun ya? Monggo, monggo. Oke. Halo, namaku Ayumi. Tebak, aku ada di mana? Tahu. Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Ku berharap meski berat kau tak merasa Apa sendiri. ada? Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak mudah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Aku di sini, jangan berhenti. Sampai banyak apinya. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Ngapain? Kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah. Biar ku menemanimu membasuh lelahmu. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. 15 kilo lagi. Izinkan ku lukis senja, Ayo. mengukir namamu di sana, mendengar kamu Yeay, berhasil, bercerita, berhasil. menangis tertawa. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang, untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Untuk temanimu yang terluka, hingga kau bahagia. Baik, Masya Allah. Itu tadi sahabat aku oleh-oleh dari Bunda Ninit nih untuk kita akan ngobrol-ngobrol
tentang menjelajah alam, menumbuhkan fitrah keimanan nih. Dari video tadi nih, Bun, eh, jadi penasaran begitu asiknya ya itu Ayumi sampai senyum-senyum, kemudian dua abangnya juga terlihat sangat happy nih. Nah, bagi keluarga Bunda ini nih, liburan di alam ini seberapa sering dan eh, apa namanya? Seberapa sering dan kenapa gitu suka banget liburan di alam nih, Bun? Eh, kalau kita mengulik tentang alam ya Mbak ya, alam itu indah ya, menarik. Jadi semua orang sepakat dengan hal ini. Alam itu menyenangkan. Ada yang nggak suka sama alam? Kayak nggak ada deh. Semua senang ya. Terus Ya, sepakat, kemudian Bun. kemudian alam itu kayak inspirasi sehingga tidak membosankan. Bahkan bisa dijadikan laboratorium yang lengkap untuk media belajar. Baik itu gaya belajar yang visual, kinetik, pendengaran, ataupun eh, gaya belajar yang beragam ya, multi, eh, itu bisa digabungkan semua. Dan apa namanya, ketika berada di alam tadi seperti si Ananda itu ada banyak hal yang bisa diempati ketika apa, ketemu batu mereka menyusun itu tanpa ada komando dari kita itu mereka dengan mainnya sendiri gitu ada batu dia susun dan sebagainya nanti ketemu apa namanya eh, semacam lebah mereka banyak banyak hal yang bisa dieksplor dari situ demikian Mbak. Ya, Mbak, Ya sepertinya dilanjut, Bun. kita ada jeda ya jeda eh, penerimaan sinyalnya ya. Iya, betul sepertinya. Tapi mudah-mudahan tantangan ini bisa kita racik menjadi Oke. apa ya? Gitu. Dinikmati saja. Boleh dilanjut, Bun. Itu Mbak yang membuat kita kenapa suka liburan di alam. Kalau berapa seringnya kita di liburan di alam itu tergantung fase ya. Ketika anak-anak masih fase rentang waktu 3 sampai 12 tahun itu intensitasnya lumayan ya. Kadang-kadang sebulan, kadang 2 bulan sekali seperti itu Mbak. Karena keinginan tahuan dan gerak mereka yang lagi aktif-aktifnya itu kami fasilitasi. Seperti itu Mbak. Saya manggilnya Mbak Devi atau Ustazah Devi ya ini, Masya Allah. Iya, Mbak. Lagi ngobrol kita. Saya lagi ngobrol dengan bundanya Ayumi. Oke, ya baik-baik. Demikian Mbakku. Iya, iya. Jadi em, apa keluarga Bunda Ninit itu senang ke alam karena memang alam sebagai laboratorium yang sempurna gitu ya, yang lengkap bisa dimainin apa aja. Kemudian waktu anak-anak masih usia 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 produktif biasanya 3 bulan sekali. Wah, masya Allah. Kenapa aku nggak gabung ya dari dulu? Ih, senang banget itu ke alam, masya Allah. Juga Oh iya, tergantung Ayumi juga. juga tergantung ini sakunya juga. Kalau tabungannya Oh, sudah cukup, kita biasanya iya. sisihkan. Tapi sebenarnya nggak terlalu mahal kok, Bun. Kalau kita trade dengan apa budget yang minim ya. Sebenarnya Mm-mm. yang ini, yang ngelola. Betul betul karena memang harus ada persiapan ya gitu. Benar-benar. Nah, nah kalau berbicara tentang budget biasanya apa namanya gimana tuh untuk menentukan oh liburannya ke alam ini gitu budgetnya berapa itu biasanya ayah dan bundanya ya. Kira-kira Oh, ada tipsnya nggak, Mbak? ya. Sebenarnya kalau terkait itu lebih fleksibel ya Mbak ya. Misalkan akhirnya dari tabungan kita hanya senilai sekian gitu ya. Kita menentukan makanan yang kita Mhm. bawa, terus tempat-tempat yang kita tuju juga selevel dengan budget kita. Jadi kita akan memilihkan tempat-tempat yang sesuai dengan nilai budget itu. Tapi rentang
waktu terutama ya, pada waktunya itu yang diutamakan. Misalkan adiknya bisa ada waktu, anak-anak pas sudah longgar kondisinya, jadi sudah siap untuk menerima stimulasi yang ada di alam, kita langsung tentukan. Kalau budget itu akan menyesuaikan seperti itu. Oh, iya, iya, iya. Jadi budget akan menyesuaikan dengan tempat di mana yang akan kita Kembali datangi, kemudian juga tempat. kebalik dari budget itu nanti planning tempat yang akan kita tuju menyesuaikan budgetnya, maksudnya begitu. Oh, iya, iya. Aha, tempat yang dituju menyesuaikan budget berarti ya. Ya, benar. Oke, oke. Aha, aha, gitu. Kemudian juga, nah, berkaitan dengan alam ini ya, eh, tadi kan kalau alam itu salah satu laboratorium yang lengkap ya, karena bisa bermain apa saja gitulah, istilahnya bisa apa saja dimainin gitu ya, bikin anak happy. Nah, biasanya keluarga Bunda ini eh, aktivitas apa aja sih yang dilakukan di alam itu? Biasanya aktivitasnya? Ragam liburan di alam kami itu ada berbagai macam nih. Di antara kalau tadi ditanya tentang budgeting ya, biasanya kita akan mendatangin wisata alam yang satu hari pulang pergi gitu Mbak. Misalkan di gunung hanya satu hari, atau di pantai satu hari, di hutan satu hari itu aja. Dan kalau ada budget lebih itu biasanya eh, kita lebih ke arah, mungkin jangan patokannya budget juga ya, lebih lebih nanti kepada program kita. Kebetulan kita ada program keluarga dan kita ada komunitas, Mbak. Komunitas yang memfasilitasi kami untuk lebih mengeksplor bersama alam. Kita ikut camp, ikut komunitas camping gitu, Mbak. Dari komunitas ini biasanya mereka menjadwalkan liburan bersama gitu, misalkan di waktu-waktu yang memang liburan panjang gitu. Nah, dari situ kita mulai menabung, terus lanjut persiapan dan yang lainnya. Tapi yang di video tadi itu ada dua macam apa namanya lokasi itu. Satunya itu di Kapulaga yang banyak hal yang bisa dieksplor ya. Di antaranya itu kita sungai mengalir, terus air terjun, hujan, dinginnya air, terus kemudian uh, belum lagi di situ apa dengan kaca pembesar anak-anak bisa mencoba sains gimana kalau kena matahari bisa terbakar, melihat apa namanya serangga dengan apa namanya kaca pembesar itu luar biasa itu kekayaan yang luar biasa bagi mereka karena dengan real nyata mereka sama-sama merasakan. Nah, kelebihan di sini ada satu ini ya, bahwasanya ada satu moto, dibutuhkan satu kampung untuk membesarkan anak. Karena itulah kami mengikuti komunitas-komunitas yang positif ya, komunitas-komunitas positif diantaranya itu bercamping, karena di sana kita sama-sama tujuannya punya tujuan yang sama. Nanti ketika kita mengeksplor di sana, masya Allah gitu, kita sama-sama ketika waktunya olahraga kita bikin olahraga, setting olahraga bersama, terus menangkap ikan, terus makan bareng, bikin game bareng, bahkan panggung hiburan bareng yang anak-anak yang punya muyul atau kelebihan dari uh, tampil, explore, menyanyi atau menari, mereka bisa berada di situ. Dan yang agak agak bagi kami ekstrim ya kemarin itu berlibur di kampung suku Baduy ya, di suku Baduy ini luar biasa ya kalau kalau kita lihat. Jadi Baduy itu ada dua macam ya, ada Baduy dalam dan Baduy luar. Kalau Baduy luar mungkin akan mudah ya, tapi ketika masuk ke dalam Baduy dalam itu Masya Allah effortnya luar biasa. Itu 6 sampai 7 jam kita perjalanan dari Ba'da Duhur sampai Maghrib dengan apa ya
ekstrim ya, lingkungan yang naik turunnya itu ekstrim. Tapi Masya Allah, banyak hal yang kami dapat dari situ ya. Dari ke mungkin bisa dikatakan suku primitif itu, tapi mereka mempunyai peradaban yang luar biasa, mempunyai peradaban yang mungkin settle ya, settle karena dengan kesederhanaannya mereka bisa membangun jembatan sendiri, sudah bisa memandirikan dengan apa kearifan lokalnya seperti itu. Dan yang terakhir dari apa wisata alam kami memanfaatkan wahana pulang kampung kami touring ya, touring selama dari Jakarta menuju Jawa Timur itu kita susurin beberapa lokasi-lokasi menarik atau mungkin bahkan turun dari mobil untuk apa ya, menjumpai sebuah sawah yang menguning. Kita dialog di sana bersama anak-anak seperti itu, Mbak. Atau berfotoria dan sebagainya. Jadi dibikin nyaman selama perjalanan itu. Demikian Mbak Devi. Masya Allah. Bayangin gitu ya, apalagi tadi kalimat terakhir yang sambil pulang kampung ke Jawa Timur. Boleh tahu nih, sebenarnya Bunda Ninitin domisili di Jakarta, di mana? Gimana Mbak? Kampung halamannya di mana? Kampung halamannya? Kebetulan kami perantauan ya. Kalau saya aslinya dari Jawa Timur, dari Sidoarjo, Surabaya. Besar di Sidoarjo dan Surabaya. Adiknya pun sama dari Jombang. Cuman banyak kegiatannya di Surabaya juga. Ibu bapak saya di Solo. Jadi banyak apa ya destinasi yang kita datengin. Di antaranya yaitu Masya Allah. banyak yang kita Oh, datengin. Seperti itu. iya, iya. Aha, tentunya seru sekali ya. Seru banget nih perjalanan dari Jakarta kan ke Solo juga, ke Surabaya juga, ya Allah sudah terbayangkan itu. Jadi saya membayangkannya bahwa ketika berbicara tentang alam ini, explore alam bersama anak itu memang tidak harus yang mahal-mahal, tidak harus yang jauh-jauh, tapi dari yang hal yang sederhana yang dekat-dekat dengan kita. Tapi akan alangkah lebih mengeksplornya ya Bun ya, ketika kita apa ya bersama komunitas itu akan mainnya agak lebih jauh gitu ya kan. Kemudian lebih terstruktur juga ya gitu, seperti masuk ke Baduy itu kan kalau secara pribadi eh, belum tentu nggak mungkin ya gitu. Nah, dengan komunitas itu Masya Allah. Nanti boleh eh, sahabat Tafko, ayah dan bunda kalau mau bocoran nih komunitas apa ya? Aku pengen tahu, pengen gabung deh, asik banget, boleh banget. Chat di kolom komentar ya, boleh ya, bunda Ninit ya. Bocoran boleh ya? Iya, iya, iya. Iya, iya. Nah, Bun, selanjutnya nih Bun. Kan pastinya menjelajah alam, tadi seperti tema kita hari ini, menjelajah alam, menumbuhkan fitrah keimanan ya Bun ya. Nah, jadi penasaran, adakah korelasi gitu ya antara bermain di alam dengan fitrah keimanan gitu? Apa sih hubungannya gitu? Di mana gitu garis garis hubungannya gitu? Boleh Bunda share bersama kita, silakan. Fitrah keimanan. Jadi fitrah keimanan itu sebenarnya sudah terinstal ya di dalam diri masing-masing manusia ya. Eh, Sesungguhnya sebelum kita dilahirkan, kita itu sudah bertemu dengan Allah, bersaksi bahwa Allah itu sebagai Rabb. Seperti yang diungkapkan oleh Mbak Devi tadi ya, di Al-A'raf 172 ya. Alastu di Rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Gitu. Qalu bala syahidna. Betul, Rob, kami yang menjadikan saksi. Jadi sebenarnya setiap bayi yang terlahir itu di dalamnya sudah terinstal fitrah keimanan.
Terus seperti apakah ini fitrah ini? Fitrah ini, fitrah keimanan itu meliputi fitrah kesucian, fitrah kebenaran, fitrah kecintaan, fitrah kehormatan diri, dan fitrah malu terhadap dosa. Jadi melakukan kesalahan itu malu. Udah pasti ya, kita butuh dihormati, butuh dicintai, butuh suatu membedakan kebenaran dan kebatilan, keburukan ya. Dan yang termasuk di dalamnya adalah fitrah untuk malu melakukan dosa seperti itu. Nah, fitrah keimanan itu penting, Mbak Devi. Di antaranya ini karena ini adalah kunci dari apa ya? Harus disempurnakan dulu sebelum fitrah-fitrah yang lain berkembang. Kayak fitrah bakat, fitrah belajar, kepemimpinan, perkembangan itu akan lebih melesat ketika fitrah keimanan ini sudah terbentuk dengan sempurna. Karena apa? Kalau ini belum terbentuk dengan sempurna, maka nanti tidak akan menjadi mulia. Kalau sudah terbentuk dengan sempurna, akan menghasilkan membuahkan apa? Akhlakul karim. Jadi fitrah keimanan itu nanti buah hasilnya adalah akhlak yang karim, akhlak yang sempurna, akhlak yang baik. Terus kemudian bagaimana ini caranya menjaga dan memelihara, membangkitkan, menumbuhkan fitrah ini? Ya, jadi ayah bunda, kita dalam membersamai Ananda itu akan memahamkan mereka terhadap Robnya atau Tuhannya, itu deskripsinya ada pada kita. Kita paham, kita mendeskripsikan, menggambarkan dengan sesuatu yang baik, mereka akan mencerna Rob Tuhan itu seperti apa, akan tergambar pada diri anak-anak. Misalkan kita harus menumbuhkan dengan imaji-imaji yang baik, imaji-imaji yang perspektifnya adalah perspektif yang membangun. Contoh kasus aja semacam di Tahko kita mengenalkan Al-Quran dengan bahagia ya, anak bersama mainannya, terus kemudian diperbolehkan untuk membawa makanan dan sebagainya. Bahasanya belajar atau membersamai mencintai Al-Quran itu sesuatu yang menyenangkan gitu. Ini ada yang lewat, apakah terdengar suara lagu-lagu? Semoga tidak ya. Ya, jadi peliputin apa aja nih yang mesti dipahamkan tentang keimanan ini, yaitu Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Terus kemudian Allah sebagai pemberi rezeki dan Allah sebagai pemilik alam semesta ini. Jadi begitulah ya, ketika kita memahamkan anak-anak bahwasanya yang menciptakan, memelihara ini adalah Rob yang luar biasa sempurnanya, mereka akan bisa tergambarkan. Tapi ketika kita menjelaskannya dengan sesuatu yang membaca Quran dengan harus ini ada target-target dengan mereka disudutkan pada udah belajar belum, sudah, mereka akan imaji yang mereka dapat adalah pemaksaan seperti itu ya. Bahkan salah satu ini ada salah satu riwayat ya, Rasulullah itu pernah dengan keras ya menegur seorang ibu yang menarik bayinya ketika pipis di pangkuan Rasulullah gitu. Rasulullah menegurnya, wahai bunda, pipis ini tidak bisa, pipis ini bisa dibersihkan gitu. Namun perbuatan bunda menarik bayi ini dengan kasar, ini akan diingat sepanjang hayat si bayi ini. Begitu lembutnya ya Rasulullah menampilkan imaji-imaji positif pada anak. Demikian juga kita, ketika kita menghadirkan imaji
tentang Tuhan kita, tentang Rasulullah, tauladan kita, tentang surat cintanya Allah, Al-Quran, di anak itu dengan sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan, insya Allah mereka akan tumbuh dengan kesadaran sepenuhnya dengan berketuhanan yang memang kebutuhan, bukan lagi sesuatu yang dipaksakan. Nah, membangun imaji positif ini juga tampak pada waktu itu Rasulullah menampilkan cucunya yang ketika Rasulullah sholat sujud berada di punggungnya, berada di atas punggung Rasulullah dan membiarkan beberapa saat bermain di atas punggungnya. Luar biasa, dan itu pun juga tergambar Rasulullah pada momen sholat itu pun relatif tidak memanjang-manjangkan suratnya karena berharap anak-anak tidak boring atau menangis terlebih dahulu karena menunggu sholat seperti itu. Ketika Aisyah kecil pun Rasulullah membiarkan bermain dengan bonekanya, ada tirai bergambar, dan itu menghadirkan imaji-imaji yang positif tentang kehidupan. Dasarnya luar biasa, mesti kita hadirkan dengan hal-hal yang bersifat menyenangkan. Gitu. Ini rentang waktu apa di 7 tahun pertama. Untuk tahun 7 tahun kedua mungkin akan berbeda ya, lebih udah ada pembebanan seperti itu. Nah, berikutnya salah satu yang bisa kita bangkitkan melalui alam, yaitu ketika anak-anak kita mengajak sholat atau terdengar azan gitu ya, kita azan, kalau kita azan gitu, kalau sudah waktu sholat gitu, itu imaji negatif yang kita hadirkan kepada anak. Alhamdulillah seperti itu. Mungkin imaji-imaji positif yang Bunda dengan apa yang ada, tauladan yang ada di depan kita. Dan sebelum kita memastikan fitrah keimanan kepada anak itu baik, kita mesti koreksi juga nih kondisi fitrah keimanan kita. Mesti kita sebelum membangkitkan fitrah keimanan anak kita mesti lebih dulu membersihkan dan memperbaiki fitrah keimanan kita seperti itu, Mbak Devi. Jadi lebih pada sesuatu yang sifatnya abstrak, ya, Mbak. Kecintaan dan hal-hal yang sifatnya tak tampak gitu. Mereka berbinar gitu dalam menjalankan itu. Itu Mbak Devi. Baik, Masya Allah. Bunda, menarik sekali nih, Masya Allah. Mohon maaf ini kalau di sinyal di saya tadi Bunda agak ada yang terputus-putus, tapi mudah-mudahan kalau sudah sahabat Tafko sinyalnya bagus ya gitu. Mudah-mudahan tidak terputus-putus. Tadi ada yang sempat terputus, tapi insya Allah masih bisa ditangkap. Baik Bunda, Masya Allah. Berbicara tentang fitrah keimanan itu karena memang posisi kita sebagai orang tua ya Bun ya. Jadi tetap ya ibda binapsik mulai dari diri kita dulu gitu ya. Keimanan itu dikuatkan sehingga kita dapat menumbuhkan fitrah keimanan itu pada ananda gitu ya Bun ya. Nah, tadi berbicara korelasi antara alam dan fitrah keimanan salah satunya memperkenalkan apa namanya? Misal gunung itu bisa berdiri mana kakinya gitu kan ya. Tadi Bunda juga mencontohkan ketika aktivitas di alam waktunya sholat mungkin ya dengan berbinar gitu, menyambut menyambut waktu sholat itu dengan berbinar gitu kan. Nah, itu.
Baik. Tapi Bun ya, ketika keluarga misalnya sedang berlibur di alam nih Bun, tujuan kita sebagai orang tua itu menumbuhkan fitrah keimanan kan ya, dengan apa yang mereka temui di alam itu, gitu. Nah, tentu saya pikir pasti ada tantangannya lah gitu. Nah, pernahkah Bunda mendapati tantangan itu dalam menumbuhkan fitrah keimanan kepada Ananda ketika sedang berada di alam nih Bun? Nah, pernah nggak menemui tantangan itu gitu? Kalau tantangan ini lebih ke arah ini ya Mbak, pada fase tubuh dari anak-anak kami yang berbeda gitu ya. Kalau kakaknya itu kan sudah selisih tahunnya cuman apa namanya, satu dua satu tahunan ya. Sedangkan yang terakhir ini rentang waktunya hampir 4 4 sampai 5 tahun gitu. Jadi ketika kita bikin kelas gitu ya, bahasanya kita bikin kelas itu, dari kelas ini mesti bikin 2 kelas gitu, kelas versi kakaknya dan kelas versi si adiknya gitu. Biasanya kita membaginya dengan demikian. Nah, ini cukup eh, kadang-kadang ketika kita dalam satu mobil ini yang agak kesulitan nih ketika eh, kebutuhan kakaknya ini sudah pada tingkat apa namanya saling kemandirian gitu. Adiknya, misal contoh kasus aja ya, kita mau pergi ya, kita menentukan siapa yang menjadi leadernya gitu. Terus kemudian nanti ada yang bertugas sebagai yang mengatur uangnya seperti itu. Nah, untuk kakaknya sudah bisa menerima itu dengan antusias menerima seperti itu. Tapi adik yang paling kecil, aku nggak mau begitu-begituan gitu. Akhirnya kita eh, untuk proyek-proyek yang istilahnya stimulasi hal seperti itu, eh, apa ya, memfokuskan pada yang terkecil ya, karena mau nggak mau eh, eh, si kecil ini cukup mendominasi ketika kita berada dalam suatu perjalanan gitu. Paling itu Mbak, jadi fase umur yang renang yang berbeda itu yang bikin kadang kita harus menghadirkan 2 materi yang berbeda seperti itu. Baik, baik, Masya Allah. Jadi itu tantangannya ya. Jadi dibikin 2 kelas istilahnya gitu, karena memang rentang usia yang berbeda gitu. Masya Allah. Apalagi nanti kalau ada yang lebih kecil lagi gitu. Itu preparationnya tentunya ya menantang sekali untuk ayah dan bunda. Masya Allah gitu. Oke, oke. Nah, Bun, kan pasti ya kalau kita mau ke alam gitu. Kalau kita mau menjelajah alam atau kita mau liburan lah katakan gitu. Tentu tujuannya adalah ingin membuat seluruh anggota keluarga happy gitu ya Bun ya. Nah, kira-kira eh, pernah nggak sih apakah eh, memang di apa di planningnya harus harus happy kan gitu? Pernah nggak Bunda punya tips gitu ya untuk memastikan selain tadi membuat kayak kelas 2 kelas lah gitu ya. Karena yang kecil lebih mendominasi supaya si kecil moodnya tetap stay cool gitu ya, tetap bagus moodnya gitu, happy. Nah, ada nggak sih tipsnya selain membuat kayak 2 kelas gitu eh, untuk untuk memastikan semua anggota keluarga happy nih ketika berlibur ini, Mungkin Mangga? ada persiapan ini ya Mbak ya, persiapan melakukan berkegiatan gitu ya Mbak ya, persiapan biar kondisi semuanya bisa terfasilitasi kebutuhannya gitu ya Mbak ya. Mhm. Dan lagi gitu, pengen lagi kan kalau happy kan pengen lagi gitu. Nah, Benar-benar begitu. bagaimana memastikan bahwa semuanya akan happy? Ya, yang pasti eh, biasanya kita bikin jadwal gitu ya Mbak ya, kalau ada eh, posisinya itu ada kegiatan bersama komunitas itu,
kita pastikan dulu. Biasanya jauh-jauh hari, Mbak. Karena jauh-jauh hari kita persiapannya lebih matang ya. Eh, yang pasti dari eh, apa namanya kegiatan itu kita tanya dulu ini niat apa output yang kita ingin dapat apa nih ya. Jadi lurusin niat dulu nih dari misalkan berkemah ini nanti harapannya nanti apa gitu. Eh, kita Bismillah ya, kita dengan berada dalam eh, komunitas berkemah ini kita nanti akan punya banyak hal, akan belajar sebagainya, sebagainya, sebagainya. Dari situ nanti mereka uh, sudah termotivasi dulu harusnya ya, termotivasi. Oh ya, nanti di kemah aku akan membawa ini, membawa itu. Harapannya aku bisa begini, kita begitu. Gitu. Jadi sudah jauh-jauh dilakukan, mereka mempersiapkan perbekalan masing-masing. Jadi kakak-kakaknya yang udah bisa mandiri, mereka biasanya udah packing tuh di tas-tas mereka. Ada yang bawa raket, ada yang bawa apa gitu, mainan-mainannya gitu. Dan kalau dari sisi fisik pun juga mereka uh, mestinya ya sudah harus mempersiapkan. Jadi jangan sampai uh, ada yang sakit atau dan sebagainya. Kemudian pun perbekalan ya yang dibawa semacam peralatan perkemahan gitu. Biasanya yang packing-packing itu ayahnya, adiknya gitu ya. Dan itu dibantu dengan kakak-kakaknya seperti alat masak sampai kemudian tenda dan sebagainya itu semuanya prepare-nya sudah dalam satu tempat yang sama. Terus kemudian tinggal nanti dibawa ke mobil saja di hari H. Terus dan dilanjut lagi terkait suplai yang kami konsumsi itu tugas saya ya. Jadi mulai dengan budget berapa dikreasikan untuk biar nanti dia lokasi itu tetap happy dengan apa singkong ntar direbus, entah kita dibikin apa semacam minuman apa dawet ya apa kok dawet astagfirullah yang pakai pisang ya gitu ya kita jadi cuman belanjanya hal-hal yang sepele-sepele gitu Mbak cuman pisang bawa dari rumah sayuran bawa dari rumah kemudian telur seperti itu dan itu mereka sudah explore memasak apapun lah yang mereka bisa ayo kamu minta bantuannya cuci piring gitu cuci piring dan sebagainya. Nah setelah itu semua sudah terkait barang, uh, kita lanjut dengan ini apa namanya? Nanti dari ke sana arahnya di Cibet dipastikan dulu. Oh arah ke sana nggak taunya banyak naik gunung turun gunung. Kira-kira ada rute yang lebih aman tidak seperti itu. Sampai seperti itu Mbak. Kita planningnya sampai pada rute terus kemudian kemungkinan yang apa mitigasi yang kemungkinan bisa gitu ya misalkan adiknya bawa toolbox untuk barangkali mobil rusak dan sebagainya seperti itu Mbak. Jadi pernah sekali waktu itu mobil bermasalah gitu. Tapi alhamdulillah anak tetap nagih meskipun banyak tantangan di jalan gitu. Sering kali kita didatangkan dibenturkan pada masalah-masalah yang apa ya, malah mengkayakan kita gitu. Saya melihat dari situ anak-anak jadi tough ya, kuat gitu ya. Seperti itu Mbak, bisa dicoba nanti. Bukan malah ngelentruk karena habis kena macet lama banget. Enggak, malah mereka dari kemacetan itu mereka banyak hal yang bisa dieksplor seperti itu. Demikian Mbak Devi. Masya Allah, Masya Allah. Saya ngebayanginnya aja udah cukup, apalagi kalau eh, apa liburannya nih sama anak-anak ya, Masya Allah. Sahabat aku ayah dan bunda, semakin seru aja nih obrolan kita ya. Jadi mulai dari sekarang nih kayaknya ayah dan bunda sambil dengerin kita ngobrol nih Bunda Ninit ya. Udah, oh itu deh gitu. Budget ada gitu. Kemana ya gitu. Nah, udah begitu deh. Ngedengerin pengalamannya Bunda Ninit ini. Betul ya, betul. Jadi untuk memastikan anak-anak itu happy, kitanya juga harus memberikan mereka yang bahwa ketika ada tantangan, ya udah dibikin dibikin
nyaman aja gitu ya. Bahkan itu menjadi oleh-oleh yang memperkaya pengalaman mereka akhirnya ya gitu. Masya Allah. Oke, oke. Bahkan Nah, ada Bun, ini ya, Mbak, eh ya ya. eh, waktu itu kita ke Baduy ya, karena perjalanannya cukup Mm, panjang ya, hampir berapa ya? Bayangkan 7 jam jalan ke sana, terus kita menginap, pulang itu ya hampir 6-7 jam juga ya. Itu kaki itu rasanya udah mulai rutenya tuh naik turun begini, Mbak, gitu. Dan itu eh, relatif kayak manjat hampir 45 derajat begitu. Eh, itu paha itu kayak udah kemeng gitu. Di dalam mobil ketika kita sudah terakhir itu, saya pikir anak-anak bakalan lentruk atau apa ya gitu. Ya mereka kita sama-sama bikin apa namanya Mbak? Kemeng-kemeng gitu. Eh, sema- Semacam bikin yel-yel gitu. Gimana rasanya? Siapa kita? Siapa kita? Ya, siapa kita? Kita dari mana gitu? Dari suku Baduy. Gimana rasanya? Kemeng, kemeng, kemeng gitu. Jadi malah apa? eh, Ya, have fun banget gitu istilahnya, nggak malah bikin kapok, malah dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu bikin tantangan mereka bikin tough gitu. Jadi jangan takut. Tapi memang rata-rata kalau liburan di alam itu yang mesti apa ya berkorban itu ayah bundanya, karena liburannya cuman waktunya pendek, cuman preparationnya itu yang luar biasa. Berangkat dan pulang, pulang itu bawa banyak uh, kotoran, tapi itu kalau kita menambahkan capek itu ya itu fitrah keimanan atau itu akan tahap nggak tahu ya ini bikin jengkel ya, sholat itu bikin jengkel ya kalau itu. Jadi hal-hal yang sifatnya tak tampak apa abstrak imajinatif itu ya, itu yang sebenarnya terangkum dalam fitrah keimanan gitu. Kecintaan sesuatu yang memang imajinatif ya, seperti itu Mbak Fu. Masya Allah. Jadi sebenarnya pada akhirnya ending dari liburan itu menguatkan fitrah keimanan bagi ayah dan bundanya dan menumbuhkan fitrah keimanan juga untuk Ananda gitu ya. Double akhirnya gitu. Ketika tadi preparationnya sebelum berangkat itu kan meluruskan niat tadi kan ya Bunda Ninit bilang. Kemudian memotivasi, sesungguhnya itu memotivasi untuk ayah dan bundanya juga ya. Kadang-kadang yang apa naikin tangga itu tadi yang sekian derajat, emak bapaknya udah lepet banget gitu. Kalian gitu. Ya, Bukan tangga Mbak, oke di oke. itu yang di itu gunung Mbak, gunung. Jadi di video tadi kan ada semacam kita naik turun gunung itu agak ekstrim ya, ya sampai kalau saya lihat selevel Ayumi mestinya rewel ya. Itu alhamdulillah gitu. Meskipun ada keluhan Umi capek gitu, tapi selama perjalanan 7 jam bolak-balik itu lewat tidak pernah gendong gitu. Kita ketika dia capek ya kita berhenti gitu sebentar itu Mbak. Jadi kondisi kita menyesuaikan kondisi anak-anak seperti itu. Demikian Mbak. Iya, iya. Iya, Masya Allah. Iya betul. Terus sekali tadi eh, kita udah nonton apa? Salah satu berarti ya itu salah satu dokumen video apa liburannya keluarga Bunda Ninit itu ya. Karena yang kita tahu nih Bunda ini memang seneng banget explore di alam. Tentu punya dokumen-dokumentasi yang lainnya nih gitu yang bisa jadi referensi kita ya Bun. Masya Allah. Baik Bunda, tadi eh, kita kan sudah membahas tentang bagaimana memastikan seluruh anggota keluarga itu happy ya Bun ya. Nah, sekarang di endingnya nih Bun nih. Nah, indikator kesuksesan bahwa liburan kita itu sukses ya gitu. Fitrah keimanannya ditumbuhkan pada anak-anak, kemudian anak-anaknya juga happy. Itu indikatornya sebetulnya apa sih Bun? Indikator kesuksesan dari
penanaman atau penumbuhan fitrah keimanan pada anak-anak ini? Ya, Silakan, Bun. jadi kalau fitrah keimanan itu prosesnya panjang ya Mbak ya. Kalaupun kita berlibur, apakah indikatornya sudah tampak? Dari fitrah keimanan itu belum tentu bisa secepat itu Mbak. Jadi tapi kita bisa merasakan apakah liburan itu berkesan bagi mereka dan nantinya akan mempunyai dampak pada fitrah keimanannya, itu eh, akan tampak dari eh, apa ya, sesuatu yang sifatnya imajinatif ya. Contohnya saja binar matanya itu. Selama di berproses atau berlibur itu, bagaimana binar matanya menampakkan sesuatu yang menyenangkan atau apa, tak nyaman gitu, mimik wajahnya, terus kemudian antusias mengikuti setiap kegiatan-kegiatan yang hadir di hadapannya, kemudian gairah, gairah eh, selama apa, kemudian kalau kita berkomunitas kan memang di situ sudah ada eh, beberapa aktivitas ya, seperti itu. Terus terlebih lagi ada di dalam komunitas ini kita tuh ada sholat berjamaah, terus kemudian nah ketika azan berkumandang, anak-anak ini apakah berada di apa, tenda atau langsung bersama teman-temannya seru ambil wudhu gitu. Alhamdulillah selama di dalam itu langsung eh, sholat itu sesuatu hal yang menyenangkan. Tapi yang pasti di sini apa ya, keridoan untuk eh, hadirnya sholat ini, aku sadar sholat ini adalah kebutuhan. Karena syukuran kepada Rabbu dan eh, keyakinan bahwanya Rob ini satu-satunya zat yang memang wajib aku sembah, gitu. Bukan suatu beban yang menjadikan aku harus melakukan sholat setiap waktu gitu. Nah, itu memang tidak mudah dan itu berproses, tidak dari satu liburan terus kita berhasil, Mbak. Jadi prosesnya panjang gitu, Mbak. Prosesnya dan itu uh, mesti apa, telaten gitu ya. Terus itu Mbak Devi. Jadi sifatnya tidak nampak ya, Mbak. Tampaknya pada sesuatu yang imajinatif ya, imajinatif. Tidak bisa langsung pada harus bentuk real gitu, enggak. Baik, baik, Bun. Jadi memang karena menumbuhkan fitrah keimanan itu memang tidak instan gitu ya. Ini kan salah satunya dengan menjelajah alam dan pada akhirnya mungkin hasilnya juga tidak tidak lantas sekali menjelajah alam kelihatan gitu kan gitu. Eh, apa perlu proses dan mudah-mudahan ayah dan bunda sahabat Tafko di rumah juga eh, masih punya kesempatan untuk menumbuhkan fitrah keimanan ini kepada Ananda eh, lewat menjelajah alam. Tentunya belum terlambat ya gitu, masih banyak waktu mudah-mudahan begitu. Baik, Bunda Ninit, eh, waktu terus berjalan, tapi sepertinya kita semakin seru nih. Sahabat Tafko, dimanapun Anda berada, eh, silahkan klik like, oke, comment and share gitu ya. Mudah-mudahan dengan share ini menjadi ladang amal jariah bagi kita ya gitu. Karena tujuan dari diadakan Tafko for Parents ini adalah untuk sharing, diskusi, saling mengingatkan sesama orang tua ya, khususnya di Tafko dan umumnya untuk semuanya gitu ya, kita bersama. Baik, Bun. Masih ada tersisa waktu nih, walaupun sebenarnya banyak nih yang pengen saya gali tentunya ya untuk sore hari ini. Baik, dari tadi obrolan dari awal ya, Bun, memilih alam untuk menjadikan salah satu jalan menumbuhkan keimanan, fitrah keimanan Ananda ya. Nah, adakah tips bagi ayah bunda nih, tipsnya gitu ya, dirangkum gitulah istilahnya ya,
tips untuk ayah dan bunda untuk mengisi liburan ini sehingga mampu menyuburkan atau menumbuhkan fitrah keimanan gitu. Kalau dibikin poin per poin gitu ya, Bunda Ninit bisa kasih tips kepada ayah dan bunda ini untuk liburan agar lebih bermakna. Oke, silahkan Bunda. Kan fitrah keimanan tidak mesti harus di alam ya, Ayah Bunda. Jadi di kehidupan sehari-hari pun kita bisa bangkitkan dengan memastikan imaji-imaji positif pada Islam, indahnya Islam, eh, kesempurnaan Islam, bagaimana Islam itu mengatur segala hal, mulai dari hal yang sepele sampai complicated gitu ya, dari bangun tidur hingga sampai tidur kembali seperti itu. Terus menghadirkan imaji yang positif terhadap Tuhan kita ya, Rob semesta alam ya, Allah gitu ya. Bagaimana Allah itu sangat sayang kepada semua yang diciptakannya gitu ya, dengan 99 Asmaul Husnahnya gitu ya, yang kita bisa kupas satu-satu nantinya ketika kita bertemu dengan apapun, ketika bertemu dengan alam ataupun tidak gitu. Bagaimana kita mengimajinasikan Rasulullah seorang apa yang diutus Allah gitu, bagaimana Rasulullah dengan segala kebaikan fisiknya, kebaikan akhlaknya, kebaikan budi pekertinya, fasihnya dalam menyampaikan, kecerdasannya dan sebagainya, itu tergambar dengan cerita-cerita yang kita hadirkan pada anak-anak kita. Bukan cerita ya, lebih ke arah tauladan dan sesuatu yang kita sampaikan pada anak-anak kita. Dan diantaranya dengan kita bergabung dengan takwa itu adalah bagian dari proses menghadirkan imaji-imaji positif itu. Bagaimana mencintai Al-Quran dengan bahagia gitu, dengan bahasanya, dengan surat cintanya Allah ini, Allah memberikan guidance gitu, petunjuk yang sempurna gitu untuk manusia jika menginginkan suatu kebaikan. Dan diantaranya ketika kita ingin berdialog dengan Allah gitu ya, curhat gitu, kita bisa melalui sholat. Dan ketika kita ingin Allah berfirman atau memberikan taujih pada kita gitu ya, itu kita bisa membaca Al-Quran seperti itu. Demikian Mbak Devi, yang pasti hadirkan imaji positif pada anak-anak Anda kita terhadap luar biasanya Islam, Allah, Rasulullah, Al-Quran, dan hal-hal. Bukan tambah kamu harus sholat, namanya rukun iman itu ini harus dihafalkan, bukan ke arah situ, tapi lebih ke arah kesadaran dia dalam berislam, dalam menghamba pada Allah, dalam mencontoh pada Rasulullah. Seperti itu Mbak Devi. Masya Allah, iya, Masya Allah. Jadi hadirkan imaji positif gitu ya, untuk menanamkan kepada Ananda. Jadi cinta dulu, senang dulu, happy dulu gitu ya, berkenalan dengan keimanan itu ya, Masya Allah. Terima kasih banyak nih Bunda Ninit, Masya Allah. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk ilmunya, terima kasih untuk sharingnya. Insya Allah banyak manfaat yang bisa kita petik ya Bunda ya, di sore hari ini. Baik, eh, Bunda, boleh sebelum saya hantarkan untuk pulang nih, barangkali Bunda ada yang mau disampaikan ke sahabat Tafko, silahkan disampaikan. Baik Mbak Devi, saya mengupas dari tulisan Ustadz Adriano Rusfi ya. Ustadz Adriano Rusfi, didiklah anak-anak kita dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, bukan dengan nama syariat, akhlak, aurat, azab, murka, kebiasaan, dan pendidikan. Mungkin hasilnya tak tampak segera, tapi kelak kita terpesona bahwasannya ternyata mereka melaksanakan perintahnya
lillahi ta'ala, lalu kita pun akan tersenyum bersama tahmid dan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita berproses didiklah anak kita dengan basmalah dan hamdalah. Seperti itu. Tidak terlalu pada memposisikan syariat itu lebih utama, akhlak, Taurat, azab itu. Tapi yang pasti kesadaran mereka, kehadiran fitrah keimanan yang lebih diutamakan dulu. Insya Allah yang lainnya nanti akan menyusul. Demikian Mbak Dewi. Iya, Masya Allah. Closing statement yang indah, Masya Allah ya. Mudah-mudahan ya Bunda, kita semua bisa mengambil hikmah dan melaksanakan untuk menumbuhkan dan menguatkan fitrah keimanan pada Ananda ya, Masya Allah. Baik, Ustazah Ninit. Bisa Ustazah, bisa Bunda ya. Nah, ini. Bunda, bisa Mbak, bisa Ustazah, bisa Bunda nih. Baik, Bunda Ninit, mungkin untuk Banyak sore peran hari ya, ini Mbak. cukup sampai di sini dulu. Ya, ya gimana? Banyak perannya, Mbak. Peran sebagai bunda, peran sebagai Betul, ustazah, betul, betul. apalagi Dan Mbak sebagai kakak aku juga, Masya Allah. Lain ke Bunda Ninin, terima kasih banyak untuk sharingnya sore hari ini. Saya hantarkan dulu. Terima kasih. Salam untuk keluarga. Iya, terima kasih juga Mbak saya Devi. hantarkan dulu. Barangkali mau menyapa closing salam untuk sahabat Afko juga. Silakan. Terima kasih sahabat aku untuk apa perhatiannya ya, Masya Allah. Luar biasa ini agak mudah-mudahan sedikit yang tidak terlalu bisa bermanfaat ya. Demikian Mbak Devi, mohon maaf saya akhiri dengan eh, sebuah kebaikan Baik. datangnya dari Allah, kesalahan dari saya sendiri, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nini. Masya Allah. Sahabat Afko, itu tadi ya bincang-bincang kita bersama narasumber sore hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaat, banyak ilmu yang bisa dipetik. Dan tentunya Ayah Bunda boleh untuk memberikan like, komen, and sharing ya kepada seluruh keluarganya untuk bisa memetik manfaat dari sharing kita sore hari ini. Terima kasih. Kita tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.